Shalom dan selamat pagi bagi kita semua melalui media online pada hari ini. Memulai semua kegiatan kita hari ini, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kita akan baca dari Hakim-Hakim 9 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kekal, Bapa yang setia memelihara kami. Kami bersyukur di pagi hari ini oleh karena penyertaan dan pertolongan Tuhan menyertai kami semalam lamanya hingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan, boleh menghirup udara yang segar di pagi hari ini. Itu semua kami rasakan karena pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Memulai semua kegiatan kami hari ini ya Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Karena itu Tuhan, mampukan kami untuk kami boleh mengerti apa arti dan makna firman-Mu dalam hidup kami. Berfirmanlah karena kami sudah siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Hakim-Hakim 9 ayat 7 sampai dengan ayat 15. Oleh lembaga Alkitab diberikan judul Sindiran Yotam terhadap Raja. Setelah hal itu dikabarkan kepada Yotam, pergilah ia ke gunung Gerisim dan berdiri di atasnya. Lalu berserulah ia dengan suara nyaring kepada mereka, dengarkanlah aku, kamu warga kota Sikem, maka Allah akan mendengarkan kamu juga. Sekali peristiwa pohon-pohon pergi mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka. Kata mereka kepada pohon zaitun, jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon zaitun itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia, dan pergi melayang di atas pohon-pohon? Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon ara, marilah, jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon ara itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan manisanku dan buah-buahku yang baik dan pergi melayang di atas pohon-pohon? Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon anggur, marilah, jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon anggur itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan air buah anggurku yang menyukakan hati Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon-pohon? Lalu kata segala pohon itu kepada semak duri, marilah, jadilah raja atas kami. Jawab semak duri itu kepada pohon-pohon itu, jika kamu sungguh-sungguh mau mengurapi aku menjadi raja atas kamu, datanglah, berlindunglah di bawah naunganku. Tetapi jika tidak, biarlah api keluar dari semak duri dan memakan habis pohon-pohon ars yang di Gunung Libanon itu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman ini, dan lebih berbahagia kalau kita mau melakukan dalam setiap langkah hidup kita. Haleluya, amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini melalui renungan harian Toraya dengan tema pilihan Tuhan, atau dalam bahasa Toraja dikatakan puang pilei. Puang pilei. Ambisi yang besar menguasai Abimelek. Abimelek ini adalah anak Gideon dari seorang gundik di Sikem untuk menjadi raja. Untuk mewujudkan ambisinya, Abimelek harus menyingkirkan 70 saudaranya, lalu bertindak dengan sadis. Seorang dari anak Gideon berhasil melarikan diri dan selamat. Itulah Yotam yang tampil memprotes sikap orang Sikem yang sepakat mengangkat Abimelek sebagai raja dan apa yang akan terjadi pada Abimelek. Abimelek menggunakan kiasan pohon untuk menjadi raja di antara pohon yang lain. Pohon zaitun, pohon ara, pokok anggur, dan semak duri. Nampak bahwa pohon-pohon berharga dan bernilai tinggi tidak mau menjadi raja atas pohon-pohon yang lain. Memilih untuk tetap melaksanakan fungsinya masing-masing dan tidak mengejar kekuasaan.
Kiasan ini menggambarkan Gideon yang menjadi pemimpin di Israel namun tidak mau memerintah sebagai raja, dan sampai kepada anak cucunya dapat menjadi raja bila bersedia. Sebab hanya Allah saja yang menjadi raja atas Israel. Bertolak belakang dengan semak duri yang tidak bernilai namun tampil arogan menjadi raja. Menggambarkan Abimelek yang ambisius sebagai raja dan dampaknya bagi rakyat. Abimelek yang ambisius mati dengan cara yang sadis sebagai balasan atas kejahatan yang dilakukannya dan gagal menjadi raja. Kegagalan ini menunjukkan bahwa tidak ada raja di Israel kecuali atas pilihan Tuhan. Tuhan berdaulat atas siapapun yang dipilih dan dikehendakinya mengerjakan misinya di dunia ini. Tuhan menetapkan raja yang akan memerintah, raja yang menyelami kehidupan manusia dalam penderitaan karena dosa, bahkan sampai ke alam maut sekalipun, supaya manusia beroleh pengangkatan sebagai anak-anak Allah yang hidup taat kepada raja yang memerintah, yaitu Yesus Kristus. Dialah yang diperingati kematiannya demi manusia beroleh kebangkitan dari kematian karena beriman kepada raja di atas segala raja, raja yang dipilih oleh Tuhan sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih lagi Tuhan, oleh karena sesaat yang lalu kami boleh menikmati firman-Mu yang kami sudah baca dan kami sudah renungkan ini. Berkatilah Tuhan kami semua, sehingga kami boleh melakukan firman-Mu ini dalam seluruh langkah hidup kami. Bapa dalam surga, pagi hari ini kami mau datang kepadamu ya Tuhan, membawa kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu yang ada di muka bumi ini. Kami berdoa untuk setiap kami ya Tuhan, dalam melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami, dalam tugas dan karya kami hari ini. Berkati pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan ya Tuhan, baik kami sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, ataupun usaha-usaha yang kami lakukan untuk memenuhi kebutuhan akan hidup kami. Tuhan berkati sehingga semuanya itu boleh memberi hasil yang terbaik, dan semuanya itu juga kami rasakan bahwa itu semua berasal daripada-Mu ya Tuhan. Bapa dalam surga, hari ini juga ya Tuhan kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang mungkin mengalami kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit. Tuhan kiranya menolong, memberkati dalam usaha-usaha penyembuhan yang dilakukan ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu ya Tuhan yang mungkin mengalami duka cita. Tuhan juga tetap menghibur, karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhanlah penghibur yang sejati dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melakukan pelayanan hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, sehingga melalui pelayanan mereka nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Bapa dalam surga, berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan juga senantiasa menolong, memberkati para pemimpin kami dari pusat hingga ke pelosok-pelosok daerah. Biarlah nama Tuhan